Baru 2 minggu yang lalu, semua orang masih euforia. Bitcoin telah tembus 126.000 dolar. Dan di mana orang-orang pada bilang nih pada saat itu ya, inilah awal bull run besar yang kita tunggu. Tetapi sekarang teman-teman, grafiknya sudah mulai merah, volume anjlok, dan komentar yang dulu optimis udah berubah jadi panik. Loh, kok malah turun ini? Sementara itu ETF yang sebelumnya ramai dengan aliran dana yang segar, mulai sepi, mulai datar, dan altcoins yang katanya akan jadi bintang utama di dalam alt season ini justru tidak bergerak sama sekali. Malah cenderung turun, teman-teman. Pertanyaannya, apakah ini pertanda bull run Bitcoin sudah selesai bahkan sebelum alt season itu sempat dimulai, atau ini hanyalah jeda kecil sebelum gelombang berikutnya datang? Menurut laporan terbaru di sini dari CryptoSlate, siklus Bitcoin mungkin sudah masuk ke dalam fase akhir sekarang ini. Kalau sejarah berulang, maka harga dari Bitcoin ini bisa terkoreksi 35 sampai 55% dalam setahun ke depan. Jika melihat harga Bitcoin sekarang, berarti targetnya itu berada di kisaran 80-an ribu sampai ke 57.000 dolar untuk satu Bitcoin. Jadi di video ini teman-teman kita akan bahas kenapa analis ini percaya bahwa puncak bull run ini sudah tercapai di 126.000 dan apa artinya untuk altcoins dan bagaimana kita bersiap menghadapi fase baru dari kripto. Karena kalau ini benar awal dari bear market, maka yang bertahan bukan yang paling nekat untuk belanja, tetapi yang paling paham arah permainan ke depan ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, harap diingat bahwa konten ini bukanlah financial advice. Tetap melakukan riset kalian secara mandiri, dan jika kalian suka dengan konten ini, berikan like di video kali ini teman-teman, ataupun mensubscribe ke channel ini. Apa yang terjadi pada pasar ini? Terjadi koreksi. Ini justru terjadi setelah speech-nya si Donald Trump. Dia mutar terus di sini. Hari ini dia bilang musuhan sama Cina, nanti sore dia bilang oke, Cina akan baik-baik saja. Pertanyaannya adalah apakah crash ini akan lanjut turun? Karena kita lihat Bitcoin di sini ketika berita ini disampaikan itu sudah turun sampai ke 104. Ethereum sudah di bawah 3.700 teman-teman. Inikah saat terbaik untuk membeli kripto teman-teman? Coba kita lihat seperti apa beritanya di sini. Emas terjadi kenaikan yang secara konsisten dan terus-menerus sudah menembus di level 4.300 emas ini. Yang sering saya katakan saya agak khawatir kalau emas ini naik, pertanda ekonomi itu tidak baik-baik saja teman-teman, dan kita menunggu kedepannya ini emas ini koreksi teman-teman. Apabila itu terjadi, koreksi di emas, kita bisa ekspektasi ada peralihan ke Bitcoin ataupun ke kripto nantinya. Kemudian yang mengkhawatirkan juga seperti kita katakan di awal tadi ya, bahwa terjadinya outflow di ETF di sini yang bikin tensi ke bear market itu semakin kencang, orang-orang pada ketakutan ya. Wajar, sangat wajar orang-orang ini ketakutan teman-teman. Sinyal berikutnya adalah Bitcoin diprediksi akan turun di bawah 100k dengan persentase kemungkinannya itu berada di 52% dari poly market. Dan ketika Bitcoin ini ditumbangkan sahabat Black Cuan, itu ada 1,2 billions di sini yang terlikuidasi ketika Bitcoin ataupun kripto ini terjadi crash dalam 24 jam terakhir ini. Dan saat merecord video kali ini, Bitcoin sudah terjadi sedikit pemantulan ya. Di sini di 106, 106,8. Ethereum sudah naik lagi dari bawah 3,7 ya. Sekarang ini di 3,8. Sementara XRP masih diam anteng, dia di 2,30. Teman-teman, memang jahat ya kalau kita pikir-pikir pergerakan dari Bitcoin ini. Ketika dia terjadi kenaikan, taruhlah dia naik 10%. Begitu dia koreksi 7% atau 5% seperti itu, altcoins yang cuma naik 5% atau 15% ketika Bitcoin naik ya,
Itu kalau dia Bitcoinnya koreksi, dia turun sampai 40-an% teman-teman, altcoinsnya. Dan itu memang jahat. Tapi apa boleh buat ya, karena kingnya itu tetap si Bitcoinnya, sahabat Black Cuan. Kemudian Bitcoin ini memang turun di bawah 106, ini dari investing.com karena adanya tensi dari trade ya, trade tension, dan ada juga ketakutan ya mengenai credit risk di sini teman-teman. Lagi-lagi Amerika menyebabkan kita terjadi penurunan di sini, dan dia juga naik apabila narasi dari Amerika, narasi dari Trump itu juga baik, sahabat Black Cuan. Kemudian sahabat Black Cuan, disinilah saya ingin menyatakan bahwa Jim Cramer ini udah menyatakan very bullish di tanggal 16 Oktober. Dan tidak lama setelah dia menyatakan very bullish, guys, terjadi penurunan di sini di harga si Bitcoinnya. Kita bisa lihat di 3 tweet pendeknya Jim Cramer ini, dia kasih sinyal teman-teman. Very bullish, turun. We are back, turun. Buy crypto, turun. Jadi di sini dia katakan oleh sahabat kita di sini, udah bear market kah ini bang? Ya, Jim ini emang jahat. Sell atau hold? Saya balas di sini teman-teman, saya masih hold karena modal saya sudah saya keluarkan. Ini NFA ya, not financial advice teman-teman. Dan bicara tentang Jim Cramer ini memang lucu teman-teman. Ada di komentar Black Cuan itu bilangnya kocak ya, kocak lu gitu. Jadikan Jim Cramer ini sebagai acuan. Tidak pernah kita menjadikan dia acuan, sahabat Black Cuan. Kita ini seru-seruannya aja sih sama si Jim Cramer ya. Karena inverse-nya dia itu justru sering terjadi seperti itu ya. Meskipun tidak selalu 100%. Tetapi kali ini kan kita lihat seperti apa hasil dari tweet-tweet dari Jim Cramer ini. Saya berharap ini Elon Musk ini bisa ngasih tahu Jim gitu kan. Kamu komentar negatif aja lah, nggak usah yang positif ke Bitcoin ataupun ke kripto. Pokoknya yang finance itu nggak usah yang positif, yang negatif aja lah. Seandainya Om Elon ini mau teman-teman. Kemudian masih tentang narasi bear market ya di sini. Dr. Profit mengatakan bahwa koreksi 90K itu akan datang, tetapi menurut dia ini salah karena bisa jadi ekspektasi berikutnya dari Dr. Profit di sini adalah 60 sampai 70K itu akan terjadi di dalam 12 sampai 18 bulan ke depan sebelum akhirnya terjadi bounce dari harga si Bitcoinnya. Apabila kalian punya kesamaan pendapat tentang Bitcoin ini sudah berakhir, sahabat Black Cuan, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar karena saya ingin tahu kalian udah bear atau masih bull kali ini. Dan kita lanjut di sini masih menarik ya tentang time is up ini dari Crypto Slate. The case for why Bitcoin bear market cycle started. Jadi siklus bear market sudah dimulai sejak Bitcoin mencapai 126K. Analis di Crypto Slate ini bersandar kepada pola yang konsisten terjadi secara historis di pergerakan harga Bitcoin, di mana puncaknya itu biasa terjadi di antara 526 sampai 546 hari setelah halving, dan tepat kejadiannya itu seperti sekarang, sahabat Black Cuan. Kemudian ada faktor eksternal juga di sini seperti perang tarifnya Amerika terhadap Cina yang sekarang ini memicu gejolak pasar lagi teman-teman dan terjadi likuidasi besar-besaran. Sementara itu arus dana ETF juga mulai melemah dan ini cenderung datar. Dan ada juga di sini pengaruh dari permintaan pasar opsi ya yang bergeser menuju ke penurunan. Jadi orang sudah mulai ketakutan untuk melakukan trading karena dia melihat volatilitasnya sudah ngeri ini. Kita bisa disikat aja ini sama pasar gitu kan. Jadi mereka mulai ketakutan. Dan jika pola ini berulang, sahabat Black Cuan, penurunan dari Bitcoin ini bisa jadi 35-55% dari harga sekarang, yang artinya itu kisaran penurunannya itu di 82.000 sampai ke area 57.000, 12-18 bulan ke depan. Akan tetapi sahabat Black Cuan, ada hal yang kontra dari kejadian ini apabila skenario ini terjadi. Ketika Bitcoin ini dia bounce dari bottomnya dia yang sekarang, taruhlah bottomnya itu di 103 atau 104,
Dan selama dia belum berhasil menembus 126.000 teman-teman, maka pertanda bahwa puncaknya itu di 126 itu menjadi semakin kuat. Itulah skenarionya sekarang ini. Jadi harapannya adalah 126 ditembus lagi oleh Bitcoin ke depan ini, sahabat Black Cuan. Kemudian sahabat Black Cuan mengenai opposite scenario ya. Mengenai skenario kebalikannya, mari kita jelaskan dari salah satu postingan yang menarik dari X di sini mengenai market correction plan. Jadi selama ini Donald Trump ini udah kasih peringatan ya sebenarnya secara secret ya, secara rahasia. Dia ini kan kita bilang pengusaha lah, jadi wajar kalau misalnya kejar-kejar untung seperti itu teman-teman. Jadi meskipun dia jadi presiden, analis-analis di Twitter ini justru membaca hal yang kebalikan ketika Trump ini melakukan pidatonya dia ataupun drama-drama tarifnya dia, itu semacam rencana untuk menarik Bitcoin ini semakin lebih tinggi teman-teman. Tetapi tidak mungkin harga Bitcoin ini dibiarkan naik terus tanpa terjadi koreksi dulu. Artinya orang-orang take profit dulu. Itulah salah satu kecurigaan dari analis di Twitter di sini melihat dump yang terjadi ini semacam correction plan teman-teman. Karena ini juga terlibat ya di sini. Ya, dibilang insidersnya itu CZ lah teman-teman. Apabila kalian punya insight lain mengenai analisa ini, coba tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan di sini bahwa Trump ini membuat market ini terjadi koreksi dengan drama tarif ataupun pidato-pidatonya dia. Kemudian si CZ ini yang kita tahu dia perlu juga dengan Trump di sini mengambil peran di sini, sorting the market seperti itu teman-teman, atau dia manfaatkan situasi di market ini, membuat Bitcoin ini ketemu dengan bottomnya yang kemudian terjadi bounce tiba-tiba setelah itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat alurnya ya di sini teman-teman, drama tarif dulu di sini, kemudian negara-negara ini menderita dulu untuk sehari atau beberapa hari, setelah itu ada deal lagi di sini. Kemudian menunda tarif, setelah itu dia bilang tarif ini stabil. Stabil dulu sampai hari ini. Kemudian habis itu datang lagi dia impose tarif on any country lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi dampaknya kepada Bitcoin adalah ini semacam permainan psikologi yang dilakukan oleh Trump ataupun CZ yang mungkin terlibat ya dalam hal ini mungkin teman-teman. Itu justru membuat Bitcoin itu terjadi kenaikan terus-menerus, tetapi tidak mungkin kenaikan itu terjadi tanpa koreksi. Dan itulah kenapa saya katakan bahwa ini merupakan correction plan. Ini sudah terencana dengan matang, teman-teman. Secara senario ya di sini, teman-teman. Harap untuk tetap kalian melakukan riset kalian secara mandiri. Dalam hal ini saya tidak sedang menjebak kalian. Ini adalah senario, sahabat Black Cuan. Jadi kita sudah lihat bagaimana dua senario tadi ya. Yang pertama itu adalah puncak sudah terjadi dan kita siap masuk ke bear market. Kemudian senario keduanya adalah ini adalah correction plan yang mana Bitcoin setelah ini justru akan terjadi pemantulan. Yang manapun dari kedua senario itu akan terjadi, kita sudah harus mempersiapkan diri sahabat Black Cuan. Kemudian kalau kita bicara mengenai skenario yang kedua, mengenai correction plan ini yang udah terencana ya sahabat Black Cuan, sampai sejauh ini kan kita belum pernah melihat alt season yang betul-betul mewah atau euforia teman-teman. Karena apabila kita lihat di sini untuk others per BTC yang time frame 1 minggu, ini kita berada di bottom dengan patterns yang juga sama dengan yang pernah terjadi sebelumnya teman-teman. Dan kita menunggu di sini akan terjadi pemantulan. So, never stop believing alt season 2025 is coming. Ini adalah skenario, lagi-lagi skenario. Karena jangan-jangan ini pergerakannya malah dia tembus lagi ke bawah. Ini adalah skenario terburuknya. Tidak ada alt season di 2025 ini. Kemudian skenario yang berikutnya berkaitan dengan correction plan dari si Donald Trump di sini tadi ya. Correction plan di sini adalah kita akan ada alt season ketika Bitcoin akhirnya menembus 126.000, dilewati 126.000-nya teman-teman dengan volume yang besar. Baru setelah itu dia datar-datar si Bitcoinnya, maka alt season yang telah ditunggu-tunggu selama ini
itu kemungkinan akan bisa terjadi sahabat Black Cuan. Itulah ekspektasi dari pergerakan alt season ke depan ini menurut skenario kedua tadi. Entah skenario kemana yang akan terjadi, yang jelas saya tidak punya crystal ball di sini, kalian juga tidak punya crystal ball. Sama-sama kita tidak punya crystal ball, sahabat Black Cuan. Yang kita punya sekarang ini adalah balls ya, keberanian dan kesabaran sahabat Black Cuan. Jadi mari kita lihat seperti apa skenario yang akan diberikan kepada kita dalam beberapa waktu ke depan ini. Terima kasih telah menonton video ini. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.